Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Farzulil Haq akan menceritakan kisah sahabat Nabi Muhammad yang bernama Salman Al-Farisi. Kisahnya banyak menginspirasi orang karena perjalanannya bertahun-tahun untuk menemui Nabi Muhammad. Singkat cerita, ayah dari Salman Al-Farisi meminta Salman Al-Farisi untuk pergi ke ladang. Di ladang, Salman Al-Farisi melihat orang-orang Nasrani yang sedang beribadah di gereja. Tanpa pikir panjang, Salman Al-Farisi langsung menemui orang-orang Nasrani yang sedang beribadah di gereja. Ia bertanya, "Dari mana agamamu berasal?" Orang-orang Nasrani tersebut menjawab, "Agama kami berasal dari negeri Syam." Setelah menanyakan beberapa pertanyaan, akhirnya Salman Al-Farisi pergi untuk pulang dan meminta izin kepada ayahnya untuk mempelajari agama orang-orang Nasrani. Tapi ayahnya menolak dan menghukum Salman Al-Farisi untuk mengurung diri di rumah. Salman Al-Farisi tidak tahu kenapa ayahnya menghukum dirinya. Karena ketertarikan yang tinggi, akhirnya Salman Al-Farisi keluar dari rumah diam-diam tanpa sepengetahuannya ayahnya untuk menemui orang-orang Nasrani. Salman Al-Farisi berbicara, "Jika ada orang-orang dari Syam, tolong kabarkan saya." Setelah beberapa hari, akhirnya Salman Al-Farisi mendapat kabar jika pedagang dari Syam akan pergi ke desanya. Salman Al-Farisi langsung mengikuti orang-orang dari Syam yang ingin pulang ke negerinya. Di Syam, Salman Al-Farisi bertanya kepada penduduk setempat, "Di mana aku bisa belajar agama Nasrani?" Salman Al-Farisi langsung pergi ke pendeta yang menurut penduduk setempat paling taat. Tapi Salman Al-Farisi kurang suka karena pendeta tersebut memakan uang rakyat untuk kebutuhan dirinya sendiri. Setelah beberapa hari Salman Al-Farisi belajar agama Nasrani dengan pendeta itu, pendeta tersebut sakit. Dan Salman Al-Farisi bertanya kepada pendeta tersebut, "Jika engkau tiada, di mana aku belajar agama Nasrani lagi?" Pendeta tersebut menjawab, "Pergilah ke Irak. Di sana ada pendeta yang lebih mengetahui agama Nasrani daripada dirinya sendiri." Setelah beberapa hari, Salman Al-Farisi pergi karena pendeta tersebut sakit. Salman Al-Farisi pergi ke Irak dan menemui pendeta tersebut. Setelah beberapa lamanya, pendeta tersebut berbicara kepada Salman Al-Farisi untuk pergi ke negeri yang memiliki pohon kurma yang banyak. Akhirnya, Salman Al-Farisi pergi dengan berbekal menjual sapi dan kambing pendeta tersebut. Salman Al-Farisi pergi dengan pedagang-pedagang yang ingin pergi ke negeri itu juga. Tapi di jalan, Salman Al-Farisi malah dijual dan dijadikan budak. Setelah beberapa bulan, majikannya berbicara dengan temannya, berbicara, "Celakalah kita
ada nabi yang ingin membawa agama Islam ke desa kita. Salman Al-Farisi yang mendengarnya langsung berkata, Apa yang tadi kau bicarakan? Majikan Salman Al-Farisi yang tidak suka dengan sifat Salman Al-Farisi menjawab, Diam, kamu kerjakan saja tugas yang aku kerjakan kepadamu. Setelah mengerjakan tugas dari majikannya, Salman Al-Farisi pergi ke masjid tempat Nabi Muhammad beristirahat. Salman Al-Farisi pergi dengan berbekal makanan. Setelah sampai di masjid, Salman Al-Farisi memberikan makanan kepada Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tidak memakannya sendiri. Nabi Muhammad memakannya bersama para sahabatnya. Salman Al-Farisi menceritakan kisah Salman Al-Farisi untuk menemui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mendengar cerita tersebut tersenyum dan bertanya kepada Salman Al-Farisi, apakah kau ingin menjadi orang yang beragama Islam? Salman Al-Farisi menjawabnya, iya, apakah aku boleh? Nabi Muhammad berkata, boleh. Itulah kisah Salman Al-Farisi. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.